Novel Cultivation Chat Group Chapter 19. Song Suhang awalnya tertegun, sampai dia mengenali pria yang mengendarai motor itu. Wajahnya langsung berseri, "Bo Zai. Kok bisa kamu di sini? Lagi ngapain?" Pria tampan ini adalah salah satu dari 3 teman sekelasnya, Bo Zai. Bo Zai berpenampilan gagah tapi punya nama yang sangat buruk. Marga dia Lin, jadi nama lengkapnya Lin Tubo. Bo Zai sudah membenci nama ini lebih dari 10 tahun, dia merasa namanya payah sampai level sampah. Karena nama ini, dia dan ayahnya sudah bertengkar bertahun-tahun. Bahkan pernah suatu kali dia bawa paspor dan KTP ke kantor catatan sipil untuk ganti nama. Tapi ketahuan ayahnya, malah ditarik pulang dan dipukuli. Makanya, setiap ketemu orang, Bo Zai selalu minta dipanggil Bo, Xiao Bo, atau Bo Zai. Sebenarnya, menurut Suhang, nama Tubo masih lumayanlah. Masih lebih baik daripada nama-nama seperti Wang Erdan, si bodoh Wang, atau Liu Gouseng, kotoran anjing. Jangan kira nama, kotoran anjing, cuma guyonan. Di kampung halaman Suhang, beneran ada yang namanya begitu, cuma marga dia Wang jadi dipanggil Wang Gouseng. Sepanjang hidupnya, Wang Gouseng selalu curiga dia bukan anak kandung ayahnya, mungkin ayahnya dendam sama dia. Masa ia dikasih nama asal seperti itu? Kembali ke topik, Suhang benar-benar tidak menyangka bakal ketemu Bo Zai di sini. Kakekku tinggal di kota J. Minggu ini, sekeluarga lagi kumpul di rumah kakek. Tapi kamu, lagi ngapain di kota J? Tanya Bo Zai. Tiba-tiba matanya menangkap wanita berkaki jenjang di samping Suhang. Langsung dia tepuk jidat. Rupanya Suhang bawa cewek main ke sini. Cek-cek, Suhang. Tampangnya pendiam, ternyata jago juga main api. Diam-diam punya pacar cantik gini. Nanti traktir makan ya. Menghadapi godaan Bo Zai, Song Suhang tetap cool. Jangan asal nuduh. Kalau beneran pacarku, aku udah bakar dupa syukur ke langit. Ini kakakku, Soft Feather. Dia mau cari tempat namanya Ghost Lamp Temple di kota J tapi nggak tahu jalannya, jadi aku temanin. Beneran. Tubo menatap Suhang tajam. Suhang cuma angkat bahu. Di sampingnya, Soft Feather tersenyum manis. Ya udah, kalau kamu bilang kakakmu ya kakakmu. Bo Zai bukan tipe yang suka ikut campur. Tadi bilang lagi cari kuil. Ketemu belum? Song Suhang geleng, udah cari di internet lama tapi nggak ketemu, makanya datang ke Jalan Luo Xin buat tanya-tanya. Tapi bahkan resepsionis hotel juga nggak tahu Ghost Lamp Temple. Nggak tahu itu kuil ganti nama atau udah dirobohin, jadi mau coba tanya orang tua sini, siapa tahu ada petunjuk. Kalau gitu, gimana kalau ke rumahku? Bisa tanya kakekku. Kakekku asli orang sini, mungkin dia tahu kuil ghost apa itu yang kamu cari. Cek, nama apaan sih? Kuil pakai nama segitu mana ada yang mau datang? Pasti udah tutup. Bo Zai mengelus dada. Dia memang benci banget sama nama-nama jelek. Hati Suhang senang, tapi dia harus tanya, nggak ganggu liburan keluargamu. Santai aja, kakekku seneng ada tamu. Soal bapakku, dia malah seneng kalau aku belajar sama teman sekelas daripada ngelakuin hal lain. Udah kuliah aja masih disuruh belajar melulu, bikin stres. Tubo terkekeh. Meski keluhannya terdengar menyedihkan, hubungan bapak anak mereka sebenarnya cukup baik. Cuma masalahnya bapaknya suka pukul orang. Bapaknya percaya betul sama prinsip, anak yang dipukul jadi orang. Kata-kata favoritnya, hujan-hujan gini, enak nih pukul anak. Lagian juga nggak ada kerjaan. Ini yang bikin Tubo pusing. Akhirnya Tubo nanya, Suhang, kamu bisa bawa motor? Bisa, tapi nggak punya SIM. Jawab Suhang. Gak apa-apa, di tempat sepi gini siapa yang mau cek SIM? Tubo tertawa lebar, lalu menengok dan berteriak, Tong, pinjemin motornya dong, kamu nebeng aja dulu. Oke, pria besar berotot turun dari motornya dan menghentikannya di depan Song Suhang. Makasih. Suhang tersenyum. Tong melambaikan tangan dengan gagah, lalu naik boncengan dengan temannya. Seketika, rombongan besar itu mendengungkan mesin motor mereka dan melaju dengan gemuruh. Song Suhang naik ke motor hitam itu dan mencobanya. Dia memutar gas sedikit, dan merasakan tubuh motor meraung garang. Motor ini dimodif. Suhang mengerem dan menghentikan motor, tersenyum. Semua motor teman-teman ini aku yang modif sendiri. Tenaganya udah naik berkali-kali lipat. Tubo menyombong. Suhang lupa kalau temannya ini memang tek otaku dan jago otak-atik. Meski nggak sampai bisa bikin Gundam sendiri, tapi bisa bikin berbagai produk mekanik yang menarik. Soft Feather, naik. Suhang menengok dan memanggil Soft Feather. Untungnya dia meninggalkan koper besarnya di hotel. Kalau nggak, gimana mau bawa naik motor? Soft Feather membonceng di belakang Suhang. Dadanya yang lembut menempel di punggung Suhang, membuatnya merasa lemas. Di depan, Tubo tertawa. Ikut aku. Di tengah deru mesin, 2 motor melesat satu persatu. Kakek Tubo adalah pria tua yang sangat modern, dan dia juga suka otak-atik mesin. Hobi Tubo sepertinya diturunkan dari kakeknya. Karena modern, dia mudah bergaul dengan anak muda. Ghost Lamp Temple. Masa masih ada anak muda yang tahu tempat itu? Kakek Tubo tertawa terbahak-bahak. Mendengar itu, Suhang langsung tahu ada sesuatu. Dia langsung bertanya, Ye, kamu tahu di mana kuil Ghost Lamp? Ye adalah panggilan untuk kakek dan orang tua seusianya di wilayah Jiangnan, kota J dan sekitarnya. Sekarang jarang yang tahu tempat itu dari lebih 60 tahun lalu.
Yang pada tahu udah pada mati, makanya anak muda kayak kamu pada nggak tahu. Kakek Tubo mengajak semua orang ke halaman, dan menunjuk ke arah timur, terusin ke timur, sekitar 700 meter ada hutan. Setelah masuk, kamu akan nemu makam besar, disitulah tempat kuil Ghost Lamp dulu. Makam tua. Ghost Lamp Temple itu makam. Suhang tanpa sadar nanya pertanyaan bodoh. Ghost Lamp Temple udah hancur. Mata Soft Feather membelalak menangkap intinya. Iya, lebih dari 60 tahun lalu, dirobohin sama orang yang bangun makam besar buat dirinya sendiri. Jawab kakek Tubo. Jadi itu kejadian 60 tahun lalu. Waktu itu, TV aja belum merata. Bukan seperti zaman internet sekarang yang berita kecil bisa jadi viral. Makanya nggak ada berita sama sekali tentang Ghost Lamp Temple. Cuma beberapa orang tua yang tinggal di daerah sini yang tahu kejadian waktu itu, jadi sedikit sekali anak muda yang tahu. Tapi, setauku, Ghost Lamp Temple itu properti pribadi, kan? Bertahun-tahun lalu, bukannya udah ada yang beli. Soft Feather menyampaikan keraguannya. Kamu tahu banyak juga, Nona. Kakek Tubo mengenang, sebenarnya. Waktu itu tanah Ghost Lamp Temple punya Trickster Huang, alias pemilik makam Huang Dagen. Lebih dari 60 tahun lalu, dia jual Ghost Lamp Temple ke orang asing. Tapi bahkan sebelum dia jual, dia udah siap-siap mau ubah Ghost Lamp Temple jadi makam. Kebetulan orang asing ini datang nawarin beli kuilnya. Jadi, Huang Dagen manfaatin ini dan jual Ghost Lamp Temple ke dia. Tapi, beberapa tahun kemudian, waktu dia lihat orang asingnya nggak pernah balik, dia nggak punya rasa bersalah buat bangun makam sendiri di atas Ghost Lamp Temple. Bego banget sih, kata Song Suhang. Kakek Tubo menghela napas lalu berkata, Trickster Huang emang bego, banyak orang asing yang dia tipu waktu itu. Nggak bisa diapain, orang asingnya pada bodoh dan kaya. Song Suhang melirik diam-diam ke Soft Feather, dia menduga yang beli Ghost Lamp Temple kemungkinan besar adalah keluarga Soft Feather. Tapi wajah Soft Feather nggak marah. Cuma ada helaan napas, dan dia berkata, kalau gitu, orang nama Trickster Huang itu udah mati, kan? Kata-kata ini bikin merinding.